Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan seru kita di Belajar Bersama Miss. Miss bener-bener semangat banget nih hari ini, soalnya kita punya satu misi penting buat kalian semua murid-murid kelas 5 yang luar biasa. Hari ini kita bakal bongkar habis rahasia kalender bahasa Inggris. Yap, kita akan belajar gimana sih caranya membaca dan menulis tanggal dalam bahasa Inggris layaknya penutur asli. Jadi siapkan energi kalian ya, karena petualangan kita dimulai sekarang juga. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, Miss mau tanya satu hal yang paling penting nih. Coba deh teriakan keras-keras dari tempat kalian sekarang. Kapan hari ulang tahun kalian? Wah seru banget. Pasti ada yang bulan Januari, Agustus, atau mungkin Desember kan? Nah, pertanyaannya, kalian udah tahu belum gimana cara mengucapkan tanggal spesial itu dalam bahasa Inggris dengan tepat? Kalau belum, tenang aja. Di akhir sesi kita kali ini, Miss jamin kalian bakal bisa menyebutkannya dengan super percaya diri. Oke, untuk bisa jago soal tanggal, langkah pertamanya kita harus kenalan dulu nih sama angka-angka ajaibnya. Jadi gini, buat menyebutkan tanggal, kita itu tidak memakai angka hitung yang biasa. Kita memakai angka spesial yang disebut sebagai angka ajaib atau nama kerennya ordinal numbers. Kalau dipikir-pikir, ada angka biasa yang sering kita pakai buat menghitung barang, kayak 1, 2, 3 apel alias 1, 2, 3. Itu namanya cardinal numbers. Tapi buat kalender, kita pakai angka urutan. Cirinya ada tambahan huruf kecil di atas angkanya, kayak ST, ND, dan RD. Jadi kita tidak membacanya 1, 2, 3 lagi, tapi first, second, third. Beda kan? Terus kenapa sih harus dibedakan? Nah, angka-angka ordinal ini tuh spesial banget karena fungsinya memberitahu kita posisi pasti dari sesuatu dalam sebuah urutan. Bayangin aja kayak kalian lagi nonton lomba lari. Kan ada juara pertama, juara kedua, juara ketiga, ya kan? Nah, hari-hari di dalam satu bulan itu juga punya urutan pastinya. Makanya, buat tanggal 1 Juli, kita bilangnya the 1st of July, yang artinya hari pertama di bulan Juli, bukan the 1 of July. Masuk akal banget kan? Yuk, sekarang kita latihan pengucapannya bareng-bareng. 3 angka pertama itu paling spesial dan wajib banget dihafal. Pertama itu first, kedua itu second, dan ketiga itu third. Tapi yang sering bikin bingung itu ejaan angka belasan sama puluhan. Contohnya angka 12 nih. Hati-hati loh, kita harus buang huruf V sama E-nya, terus diganti pakai huruf F. Jadi dibacanya 12th. Agak beda ya. Terus buat tanggal 20, belakangnya ditambahin EF. Jadi dibacanya 20th. Coba deh kalian ikuti Miss dari rumah ya. 12th, 20th. Wah, pelafalan kalian udah mantap banget. Nah, karena angka-angka ajaibnya udah kita kuasai, sekarang kita pindah ke elemen penting selanjutnya, yaitu nama-nama bulan. Ini ibarat 12 warna dalam setahun. Biar tanggal kita makin sempurna, pastinya kita butuh bulannya dong. Ejaan nama bulan dalam bahasa Inggris itu emang agak mirip sih sama bahasa Indonesia, tapi pengucapannya punya gaya sendiri. Miss bakal sebutkan urut dari awal, dan kalian harus bersorak dan mengulanginya setelah Miss dengan penuh semangat ya. Udah siap? Yuk mulai. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Wow, luar biasa. Energi kalian benar-benar kerasa sampai ke sini. Oke, sekarang tiba saatnya buat formula ajaib kita. Kita bakal menggabungkan semua yang udah kita pelajari barusan. Kita tinggal ambil nama bulannya, terus disatukan deh sama angka ajaib kita. Ternyata caranya super gampang. Kalian gak perlu pusing sama sekali. Cukup letakkan aja nama bulannya tepat sebelum angka urutannya. Misalnya nih, bulan Agustus tanggal 17. Kita tinggal sebut aja, August 17th. Singkat, jelas, dan gampang banget buat dipraktikkan kan? Terus gimana Miss kalau misalnya kita mau menulis secara super lengkap kayak yang ditugaskan di buku pelajaran? Gampang, ini dia rumus utamanya. Langkah pertama, kalian sebutkan dulu nama harinya. Contohnya hari Senin atau Monday. Langkah kedua, baru deh sebutkan bulannya, misalnya January. Terus langkah terakhir, masukkan angka urutan tanggalnya, yaitu 21st. Jadi kalau dirangkai semuanya bakal jadi Monday, January, 21st. Rapi dan terstruktur banget ya. Biar makin jago, yuk kita latihan sebentar. Kita coba baca bareng-bareng beberapa contoh tanggal ini ya, dan perhatikan polanya. Mulai dari yang pertama, kita punya Wednesday, July 12th. Lanjut, ada Friday, June 3rd. Terus, Saturday, August 25th. Habis itu ada Tuesday, February 17th. Dan yang terakhir, Sunday, April 30th. Miss benar-benar bangga deh kalian bisa menangkap polanya secepat ini. Kalian memang anak-anak cerdas.
Kalian udah membuktikan kalau dasarnya udah benar-benar menempel nih di kepala. Jadi sekarang waktunya buat tantangan bos terakhir. Coba, kira-kira kalian bisa nggak nih pakai ilmu baru ini buat menyebutkan tanggal hari-hari libur nasional Indonesia yang super bersejarah? Kita pecahkan teka-teki sejarah ini bareng-bareng ya. Mulai dari bulan April dulu. Kita punya hari Kartini. Ada yang ingat tanggal berapa? Yap, betul banget. April 21st. Lanjut ke momen paling membanggakan buat kita semua. Hari Kemerdekaan Indonesia. Pasti pada tahu dong, August 17th. Terus jangan sampai lupa juga sama jasa para pahlawan kita. Hari pahlawan itu jatuh pada November 10th. Keren banget, kalian sukses merayakan sejarah kita memakai bahasa Inggris. Tapi tunggu dulu deh, kalian sadar ada yang aneh nggak? Untuk Hari Pendidikan Nasional, tanggalnya kok masih kosong sih? Wah, ini jadi misi mini spesial buat kalian. Tugas kalian gampang, cari tahu kapan sih hari bersejarah itu dirayakan, terus langsung aja praktekkan kemampuan bahasa Inggris baru kalian untuk menuliskan tanggalnya memakai ordinal numbers. Miss tunggu jawaban hebat dari kalian ya. Nggak terasa, kita udah sampai di penghujung sesi belajar kita hari ini. Biar semangatnya makin penuh sebelum kita berpisah, Miss punya kuis kilat terakhir nih. Udah siap? Miss mau kalian meneriakkan jawabannya ke layar sekencang-kencangnya. New Year is on. Tahun baru itu jatuh pada tanggal? Yak, 100 buat kalian. January 1st. Wah, tepuk tangan dong buat kita semua. Kalian benar-benar menyelesaikan pembahasan hari ini dengan nilai yang sempurna. Terus ingat-ingat materi hari ini ya. Karena mulai sekarang, kalian udah pasti bisa menyebutkan tanggal apapun dengan super keren. Sampai ketemu di sesi belajar